betul tugas saya. Kalau menyangkut sertifikat itu memang komisi saya. Nah, perkembangan media sosial tidak sebanding dengan tingkat literasi masyarakat kita. Kalau ada orang nakal misalnya juga di tempat ini, nanti merekam suara saya, kemudian dipotong-potong, kan bisa juga kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah Bapak Haji Muhammad Syauqi, para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, yang saya hormati Pak Dr. Hafizni, para siswa-siswi yang saya banggakan, yang saya cintai, dan yang kita semua harapkan untuk membangun daerah ini, untuk membangun bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini di hari pertama ya, adik-adik semua masuk sekolah setelah libur panjang, kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahim. Dan tadi alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan sambutan yang luar biasa. Sebelum saya memberikan pengantar terkait dengan tujuan kita beracara pada pagi hari ini, saya ingin menyinggung beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Yang pertama, adik-adik semua, para siswa dan siswi, visi Mandua ini menginspirasi dan mandiri, menginspirasi dan mendunia. Tema ini adik-adik semua bukan sekedar mimpi dari Pak Kepala Sekolah, bukan sekedar mimpi dari para guru, tetapi insya Allah bisa diwujudkan. Apalagi melihat potensi dari para siswa dan siswi kita
apalagi dengan melihat para alumni MAN 2 sekarang ini, di mana mereka berkuliah. Di UI ada, di ITB ada, di UGM ada, di Airlangga ada, di Udayana ada. Tadi saya terkejut, ada juga yang ke Sumatera Utara, Pak Kepala Sekolah ya, Unhas dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin nanti Pak Kepala Sekolah kapan-kapan kita berdiskusi lagi. Bukan dalam bentuk acara seperti ini. Kita duduk ngopi-ngopi. Nah, bagaimana mudah-mudahan saya nanti bisa ikut memberikan kontribusi ya, terhadap MAN 2 ini. Utamanya terkait dengan bagaimana membangun jaringan di luar NTB dan bahkan mudah-mudahan di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, khususnya adik-adik yang saya banggakan, yang kedua, saya berharap sekali para siswa dan siswi kita, Pak Kepala Sekolah, bangga menjadi siswa-siswi di MAN 2 ini. Tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan setiap tahun itu beliau pusing. Jadi Pak Kepala Sekolah ini, adik-adik semua, setiap tahun itu pusing. Terutama pada waktu penerimaan siswa dan siswi baru yang namanya orang tua. Walaupun wajah beliau masih muda, pasti beliau itu berat, jauh lebih banyak menolak. Ya kan? Misalnya yang diterima 200, misal, pasti yang ditolak ribuan. Ini juga sebenarnya memiliki makna, memiliki arti. Adik-adik semua adalah hasil perasan dari anak-anak yang luar biasa. Tentu hasil perasaan itu jauh lebih luar biasa daripada orang-orang yang sudah tidak bisa masuk di MAN 2. Manfaatkan kebanggaan menjadi siswa, menjadi siswi di MAN 2 Mataram ini untuk terus bisa memberikan yang terbaik. Jangan pernah kita memiliki rasa rendah diri. Jangan pernah kita memiliki kemampuan di bawah orang lain. Kemampuan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ini kemampuan itu sama. Yang membedakan kita kemudian adalah usaha kita. Yang membedakan kita dari orang lain kemudian adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kepada kita. Kalau saya punya otak, yang lain punya otak, tapi saya tidak memanfaatkan, yang lain memanfaatkan, saya pasti akan tertinggal. Dan mohon maaf, ini sekarang kelemahan kita. Kita suka cepat merasa puas, ya. Kita cepat mengembalikan apa yang kita alami ke takdir tanpa pernah melakukan evaluasi. Saya ingat ada kata-kata ulama, ya. Idza aradallahu syai'an hayya'a asbabahu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sesuatu, bukan Allah tiba-tiba menciptakan sesuatu, itu bukan. Tetapi yang Allah siapkan apa? Sebab-sebab supaya apa yang Allah kehendaki itu ada. Sekarang kalau adik-adik misalnya para siswa-siswi ingin pintar, ingin bermanfaat,
ingin membanggakan para gurunya, ingin membanggakan ibu bapaknya, tetangganya, masyarakatnya, maka yang harus disiapkan apa? Sebab-sebab untuk bisa membanggakan para guru itu, sebab-sebab untuk bisa membanggakan orang tua kita. Ya, sebab-sebab itu apa kemudian? Ya belajar, yang sungguh-sungguh, yang tidak boleh menyerah, dan tentunya juga tidak boleh melupakan doa ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta doa kepada ibu bapak kita, meminta doa kepada para guru kita. Jadi sekali lagi ya, adik-adik semua, ada enggak datanya Pak Kepala Sekolah setiap tahun akhir itu data yang enggak melanjutkan kuliah? Selalu ada ya. Saya berharap jangan semuanya harus kuliah, semuanya harus tetap melanjutkan pendidikan. Kita ini di Lombok sering sekali orang tua mengatakan, "Aku mampu kuliah anakku." Nah, ini sering saya kritik ini kata-kata ini. Kalau boleh bercerita pengalaman Bapak Ibu sekalian, sekolah itu, dia anak yang sekolah itu punya rezeki tersendiri, punya rezeki yang seringkali tidak terduga. Orang tua yang menyekolahkan anaknya pasti memiliki cara, memiliki motivasi kalau memang mereka mau untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan sekali lagi adik-adik semua, saya berharap semua siswa-siswi MAN 2 Mataram ini mudah-mudahan semuanya bisa kuliah, terutama yang ada di ruangan ini. Jangan ada yang tidak kuliah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, khususnya adik-adik semua, kita bersilaturahim di tempat ini punya tema workshop pelatihan liputan reportase berita video. Jangan kalian membayangkan workshop ini semata-mata tujuannya untuk membuat adik-adik semua harus bekerja di bidang media. Bukan itu. Kalau ada yang tertarik, silahkan. Tetapi tujuannya bukan semata-mata itu. Sekarang ini dengan perkembangan informasi dan teknologi, kita ini adalah wartawan. Itu yang saya lihat, itu yang Pak Hafiz lihat. Di zaman perkembangan media sekarang, kita ini adalah semua wartawan. Kita ini semua adalah jurnalis. Kalau kita tidak punya bekal terkait dengan itu, Bapak Ibu sekalian, negatifnya akan sangat banyak. Sebaliknya, kalau kita mampu terkait dengan masalah ini, apalagi kemudian mampu memilah-milah konten yang harus kita sampaikan di media sosial kita, itu juga manfaatnya akan sangat luar biasa. Pak Hafiz ini nanti akan memberikan kalian bekal terkait dengan itu. Jadi Pak Hafiz ini lebih dulu terkenal dari saya. Waktu saya masih kuliah dulu, dia sering berdiri di atas banjir. Hafiz ini Metro TV melaporkan tahun 90-an.
Nah, sekarang itu kan sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang media sosial. Ya, kita semua ingin, saya ingin, Pak Kepala Sekolah ingin, para guru ingin, ya, kalian semua bisa menjadi duta, bisa menjadi duta, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Media sosial itu diisi dengan hal-hal yang positif, di samping berkualitas. Tujuan pelatihan ini diantaranya adalah supaya isi konten berita yang kalian sharing di media sosial itu bisa berkualitas dan melawan konten-konten media sosial yang negatif. Mohon maaf, konten kita di Indonesia, khususnya di NTB, perkembangan media sosial tidak sebanding dengan tingkat literasi masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian. Ini tantangan kita. Perkembangan media sosial, kemauan untuk bermedia sosial dari masyarakat kita tidak sebanding dengan kebiasaannya untuk membaca. Kesadaran literasinya rendah, kecil. Sehingga apa yang terjadi? Coba lihat isi media sosial, Bapak Ibu sekalian. Masyarakat kita cepat sekali percaya. Dan kadang-kadang benar terjadi, tetapi videonya sudah diedit, sudah direkayasa. Kalau ada orang nakal misalnya juga di tempat ini, nanti merekam suara saya, kemudian dipotong-potong, kan bisa juga negatif. Dan masyarakat kita cepat sekali mempercayai itu. Jadi saya berharap sekali adik-adik, para siswa dan siswi, di samping kemampuan kalian nanti meningkat dalam konteks membuat video, dalam konteks meramu berita untuk dimasukkan di media sosial dan seterusnya. Saya berharap kalian juga bisa ikut berperan supaya mensosialisasikan kepada masyarakat kita, jangan cepat percaya terhadap berita-berita di media sosial. Nah, sering juga saya sampaikan kepada masyarakat, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuat hoax di media sosial, fitnah di media sosial menyangkut orang, menyangkut lembaga, dosanya itu lebih besar dari dosa orang tua-tua kita yang melakukan fitnah dulu. Kenapa? Misal, saya sekarang difitnah, dimasukkan di media sosial, Pak Kepala Sekolah. Anak cucu saya nanti bisa melihat itu. Kan tinggal dibuka. Jadi dosanya itu menjadi dosa jariah. Anda hanya pahala jariah, Pak Kepala. Dia menjadi dosa jariah seterusnya. Jadi sekali lagi saya berharap sekali adik-adik semua, saya ulangi ya, di samping kalian semua bisa mampu meningkatkan kualitas ya, dalam membuat video, dalam meramu berita, kemudian mendownload, ya, men-sharing di media sosial, kalian juga saya harapkan menjadi duta-duta yang menyebarkan hal-hal yang positif di media sosial kalian. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, terakhir. Tadi Pak Kepala Sekolah juga menyampaikan kepada kita semua bagaimana kegiatan-kegiatan dari sekolah ini. Terus tingkatkan itu. Dan saya juga berharap para siswa-siswi tidak ada mencukupkan diri dengan apa yang didapat di sekolah ini, tetapi harus mengembangkan diri, membaca, melihat, membangun jaringan, membaca, melihat, berpikir, dan membangun jaringan. Penting sekali. Kita ini
sering kagum kepada orang, sering membanggakan prestasi orang tanpa pernah melihat proses kenapa orang itu menjadi bisa. Kan kita sering begitu. Kagum enggak sama Habibie? Kagum enggak? Pinter ya? Tapi kita tidak pernah melihat bagaimana cara Habibie sehingga Habibie itu pinter. Iya kan? Kita ini lihat ujungnya. Ini pinter, Pak Kepala Sekolah pinter, gubernur hebat. Kita bangga, tapi kita tidak pernah belajar kenapa mereka seperti itu. Lelah nggak belajar, Bapak Ibu sekalian. Lelah dia membaca. Dan sangat positif ya, kalau kita selalu membiasakan diri melakukan sebab-sebab untuk kita bisa meraih apa yang menjadi cita-cita kita. Hal-hal yang baik biasakan. Hal-hal yang baik jadikan dia hobi. Sehingga kemudian dia tidak menjadi beban. Kalau orang, adik-adik semua, kalau orang tidak pernah membaca, kemudian dia membaca satu lembar saja, pasti dia pusing. Coba, kalau orang tidak pernah terbiasa membaca, kemudian dia membaca satu lembar, pasti dia pusing. Tapi kalau orang sudah terbiasa menjadikan membaca sebagai hobi, justru kalau dia tidak baca, dia pusing. Justru kalau dia tidak membaca, dia merasa ada yang hilang. Demikian pula ya, pekerjaan-pekerjaan lain, kebiasaan-kebiasaan lain. Jadi biasakan diri melakukan hal-hal yang positif sehingga kemudian dia bisa menjadi hobi. Jangan membiasakan diri melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, karena nanti dia itu juga akan menjadi hobi. Dia kita akan anggap dia sebagai aib. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian, hadirin para siswa dan siswi yang saya banggakan, saya kira demikian ya. Tolong perhatikan, nanti aktif menyampaikan pertanyaan dan lain sebagainya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beberapa saya dapat dari poin-poin apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya adalah atau semacam dialog, kan kita di sini berbasis madrasah atau swasta. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara jadi bagaimana cara Bapak Dewan bentuk perjuangan para dewan khususnya yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan untuk memastikan agar madrasah terutama yang swasta mendapatkan fasilitas dan pelayanan seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang memang betul-betul sangat memahami pendidikan itu dulu satu ya, pemangku amanatnya. Hingga nanti mudah-mudahan pemangku amanat ini ya, ditularkan sampai ke bawah. Orang yang memang betul-betul profesional. Yang saya tanyakan adalah tadi Bapak mengatakan bahwasanya setiap orang itu punya kemampuan yang sama, namun usahanya berbeda dan keinginannya berbeda untuk menggapai apa yang diinginkan tersebut. Nah, mumpung ini Bapak datang di sini untuk menjadi motivasi untuk anak-anak kami, mohon kiranya diceritakan sedikit saja bagaimana tips-tips menjadi orang sukses seperti sekarang ini untuk dapat diambil pelajaran oleh anak-anak kami mumpung Bapak datang bersilaturahmi di sini. Dan yang kedua, saya bertanya sebagai seorang petani. Iya, karena saya baca sedikit Komisi 2 juga membidangi bagian pertaniannya agraria. Tidak? Oh gitu ya, saya bertanya saja sedikit. Untuk masalah pertanian ini, Bapak, mohon maaf.
untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat. Karena sebelumnya memang saya pernah dengar ada sertifikat gratis untuk petani, dan sekarang sepi lagi ceritanya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tugas saya. Kalau menyangkut sertifikat itu memang komisi saya. Nah, kalau pertanian tidak. Memang ada sertifikasi gratis dari pemerintah, walaupun terbatas. Nantilah komunikasi aja sama Pak Hafiznya atau Pak Prasino pasca kegiatan ini. Dan saya selalu menyampaikan ke masyarakat menyangkut sertifikasi tanah. Saya punya keinginan Bapak Ibu sekalian, tanah itu publik, terutama tempat ibadah, harus semuanya bersertifikat. Dan kalau ini saya jamin gratis, kita ini tidak boleh berpikir sekarang, Bapak Ibu. Kita harus berpikir ke depan. Ada nggak jaminan Bapak Ibu sekalian ke depan ini tidak ada orang yang akan mengklaim tanah masjid? Tanah manduan ini nanti tiba-tiba ditelan sama orang, dan seterusnya. Jadi saya di mana-mana saya ketemu dengan masyarakat yang menyampaikan ini juga. Kalau ada tanah fasilitas publik, tempat ibadah, tempat sosial, sampaikan. Harus bersertifikat supaya tidak ada celah orang nakal untuk bisa mengambil tanah itu. Nah, di beberapa tempat juga saya sudah mendengar ada tanah masjid yang sudah mulai diambil sama orang, mau diambil sekolah dan seterusnya. Itu ya menyangkut istiqomah sesuai jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan istiqomah di perbuatan yang tidak baik. Jadi istiqomah itu yang paling penting, konsisten. Jadi kalau melakukan sesuatu kita harus konsisten dan terus berkelanjutan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Kenapa gubernur sering layak dimuat di berita pernyataannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bandua Mataram, mandiri, terinspirasi, mendunia. Alhamdulillah hari ini bersilaturahim ke Mandua Mataram bersama Pak Kepala Sekolah, bersama para guru, bersama para siswa dan siswi. Kita sharing bagaimana memberikan motivasi, bagaimana supaya Mandua Mataram tetap menjadi sekolah favorit di NTB dan bahkan bisa lebih baik lagi sesuai dengan misinya. Jadi misi dari Mandua Mataram itu adalah mandiri, menginspirasi, dan mendunia. Dan ini sudah dibuktikan. Ya, siswa-siswinya ada di UI, ITB, UGM, dan bahkan sampai dengan luar negeri. Ya, kita ingin memberikan motivasi tambahan kepada anak-anak kita. Saya kira itu. Nah, setelahnya nanti akan ada pembekalan. Akan ada pembekalan bagaimana mengambil video yang baik, bagaimana isi konten dari media sosial itu supaya positif, menyebarkan jadi positif ke masyarakat kita. Setelah break itu nanti akan dilanjutkan. Pak, ada pesan-pesan nggak mengingat sekarang media sosial ini menjadi trigger, Pak, jadi hal yang negatif lah. Nah, seperti apa pesan untuk para siswa untuk meng-create media sosial itu agar positif? Ya, pertama kita jangan langsung percaya. Ya, kalau ada informasi di media sosial, kita harus melakukan cek bertingkat. Ya, cek bertingkat. Kemudian juga kita harus berpikir apakah berita itu rasional atau tidak. Ya kalau tidak rasional ngapain kita percaya, apalagi ikut menyebarkan. Kemudian yang berikutnya memperbanyak literasi.
semakin banyak kita melakukan literasi, utamanya buku-buku ilmu pengetahuan, insya Allah dia akan otomatis otak kita itu akan menyaring mana berita yang benar, yang tidak. Jangan literasi kuat, tapi literasi kuatnya itu baca WA, baca medsos, jangan. Ya justru buku, ilmu dan sebagainya. Saya kira itu tadi. Tanggapan dari kegiatan jadi alhamdulillah ini salah satu bentuk kebanggaan kami didatangi oleh Komisi 2 DPR RI dan beliau dia juga salah satu wali santri kami dan dia sudah yakin Muhammad Mandua Matan adalah satu lembaga pendidikan yang alhamdulillah bisa menghantarkan anak-anak. Jadi ke depan kita ingin melakukan satu kolaborasi karena ibaratnya kami mandiri menginspirasi menduna itu jargon kami yang ingin kita wujudkan dalam bentuk nyata. Alhamdulillah hari ini anak kita bekali tentang reportase media. Kebetulan Manda TV itu kami punya school. Jadi anak-anak itu harus punya wawasan bagaimana seperti yang disampaikan tadi. Sekarang medsos itu sangat luar biasa untuk bisa mencekoki orang informasi-informasi mana-mana yang boleh dieksploitasi, yang diberitakan ini nanti Pak Evan sudah siap memberikan sebagai narasumber. Jadi kami terima kasih. Mudah-mudahan ini kolaborasi ini bisa berjalan lanjut dan kita harapkan ke depan tidak hanya sampai di sini aja. Siap. Kami mohon Pak Komisi 2 untuk bisa memberikan support dan dukungan kami dari dan ini satu hal yang kami harus laporkan nanti ke Pak Kanwil kami sebagai bentuk kerjasama. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak kita kemudian? Pertama, tujuan kita kan mengadakan acara ini memberikan anak-anak kita bekal ya terkait dengan media ya. Karena sekarang ini kan bukan kalian aja yang wartawan, sekarang ini kan kita semua wartawan dengan perkembangan teknologi informasi ya. Jadi itu yang ingin kita bekali sehingga apa yang mereka upload nanti di medsos, membuat video dan lain sebagainya, di samping isinya mendidik, di samping yang disampaikan itu positif, tapi juga dari sisi kualitas dia baik. Nah, itu jadi kita memberikan pelatihan. Kemudian yang kedua, pesan saya kepada anak-anak kita tadi itu jadikan membaca itu sebagai hobi, bukan membaca WA, membaca buku. Ini yang jadi masalah ya, karena itu sebenarnya saya kalau ini sering saya sampaikan ini, medsos ini waktunya yang salah. Waktunya sebenarnya kan medsos ini baik dengan syarat tingkat literasi masyarakat kita bagus. Ini sialnya ini ya, medsos berkembang luar biasa, tingkat literasi kita rendah sehingga kemudian yang menyebar hoax, fitnah dan sebagainya ya. Ini juga kemudian yang berikutnya saya tadi banyak memberikan motivasi ya, jadi Mandua Mataram ini sudah bisa membuktikan diri sebagai salah satu sekolah favorit di Nusa Tenggara Barat. Alumninya luar biasa, ada di UI, ITB, UGM, di sekolah-sekolah favorit dan bahkan sampai luar negeri ya. Oke, ya.